Ya, melalui Permendikbud ini saya rasa cukup mudah sekarang untuk memenuhi jam wajib mendapatkan tunjangan sertifikasi di ekuivalensi 6 jam tatap muka per minggu. Jadi ya bisa ditambahkan ini 6 jam. Aturan ini Bapak Ibu sekalian termuat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 yang diterbitkan di bulan Juli ini. Jadi di sini ada frasa yang mana ya Bapak Ibu sekalian, pemilik serdi tidak harus memenuhi 24 jam diperkenankan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jadi kita akan lihat ya, dan sebaiknya diikuti biar tidak gagal paham ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dulu ini perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Menimbang ini dasarnya ya, tadi Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018. Lalu mengingat ini dasar-dasarnya kita tidak perlu bahas. Ini barangkali sama dengan dasar-dasar sebelumnya. Di pasal 1 ini ketentuan angka 2 dan angka 7 pasal 1 diubah sebagai berikut. Nah, ini mungkin hanya pengertian saja ya, secara umum masih sama dengan sebelumnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan apa yang kita bahas di sini. Pasal 4 juga tugas pokok kita sama ya pada dasarnya. Kemudian di pasal 4 ayat 7 ini tugas tambahan ini masih sama seperti sebelumnya ya, wakil kepala sekolah satuan pendidikan, ini adalah kurikulum gitu ya. Ini juga tergantung rombelnya Bapak Ibu sekalian, bisa masuk PKS atau kesiswaan, bisa juga sarpras atau humas tergantung jumlah rombelnya. Lalu kapus, kalap, bengkel dan pembelajaran industri satuan pendidikan, pembimbing khusus, tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai huruf E ya. Nanti ini kaitannya dengan tugas-tugas yang ada di sekolah ya. Lalu harus katanya di satminkal kita ya, satuan administrasi pangkal, boleh juga di luar satminkal kita, itu ketentuannya. Nah, tugas tambahan untuk pasal 4 ayat 7A sampai dengan D itu di ekuivalensi 12 jam, masih sama ya. Kemudian di luar ya di ekuivalensi dengan 6 jam. Nah, itu kalau ada Bapak Ibu yang mendapatkan tugas tambahan di luar satminkalnya. Oke, itu adalah ketentuannya. Nah, lalu ketentuan huruf D, huruf G yang ada di pasal 6 Permendikbud tahun 2018 ya. Ini ayat 1, ayat 5, ayat 6, ayat 7 pasal 6 diubah sehingga katanya bunyinya menjadi seperti ini pasal 6-nya. Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7 huruf F meliputi wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, koordinator pengembangan keprofesian atau PKB atau ketua bursa kerja gitu ya, guru piket, ketua lembaga sertifikat profesi pihak pertama, tim kerja pengelolaan kinerja guru, pengurus organisasi profesi guru, tutor, koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan atau tugas tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di ayat 2 tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf G dilaksanakan harus pada satminkal kita ya, jadi harus di satminkal kita. Yang ketiga, tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dihitung sebagai pemenuhan jam tatap muka. Kemudian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di ekuivalensi secara kumulatif dengan paling banyak 6 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas tambahan ini di ekuivalensi per gurunya itu adalah 6 jam tatap muka ya, bisa sebagai wali kelas atau sebagai guru piket. Ini cukup mudah dari sini untuk mendapatkan jam 24 jam tentunya. Lalu yang 5, pelaksanaan 2 atau lebih tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada 1 oleh guru BK dapat diekuivalensi dengan pelaksanaan bimbingan terhadap 1 rombel belajar per tahun. Itu tugas tambahan apabila ada wali kelas atau piket gitu ya. Rincian ekuivalensi tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada 1 huruf A sampai dengan huruf K ditetapkan oleh menteri, yaitu tadi. 7, guru yang mendapat tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran. Ini catatannya ya, tatap muka paling sedikit 18 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran. Jadi yang perlu kita penuhi ya Bapak Ibu sekalian, minimal 18 jam tatap muka per minggu, itu bukan lagi 24 jam.
Ya, walaupun mungkin secara garis besarnya tetap jam wajibnya 24 jam gitu ya. Nomor 8, dalam hal guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 7, guru yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lainnya dalam zona yang ditetapkan. Nah ya, ini adalah SK bersama biasanya kalau nantinya tidak bisa memenuhi gitu ya. Lalu ayat 9, guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 8 melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu pada satuan administrasi pangkal dan paling banyak 6 jam tatap muka per minggu pada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh dinas. Jadi jika tidak terpenuhi ya 18 jam boleh 12 jam di Satmingkal kita, kemudian 6 jam di sekolah lain menggunakan SK bersama. Itu satu ya kemudahan di tahun 2024 ini. Lalu di pasal 13 ini ada kemudahan yang diberikan ya Bapak Ibu sekalian untuk kita guru. Pasal 13-nya, pemenuhan paling sedikit 24 jam pembelajaran tatap muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dapat dikecualikan bagi A. Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 jam pembelajaran tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum. Jadi ini ada khususnya guru pendidikan khusus, guru pendidikan layanan khusus, dan guru pada sekolah Indonesia luar negeri atau SILN. Jadi jika tidak memenuhi 24 jam berdasarkan apa yang sudah tadi dibuat kriteria pemenuhan jam kita, maka ini ada pengecualian ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, jika ternyata setelah diambil berbagai alternatif yang merupakan tugas-tugas tambahan sehingga terpenuhi apa yang disebutkan oleh Kempermendikbud ini, ternyata tidak juga memenuhi, maka itu yang menjadi nanti jawaban di pasal 13 ayat 1. Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 jam per minggu berdasarkan struktur kurikulum dikecualikan. Jadi setelah ini nanti biasanya validasinya agak belakangan ya, dan paling banyak ini adalah sekolah-sekolah kecil, tidak harus 24 jam. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ayat 8, ketentuan pada lampiran 1, lampiran 2 dan lampiran 3 pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah ini dihapus ya, resmi dihapus. Pasal Romawi 2, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Jadi diundangkannya ini adalah di Juli ya Bapak Ibu sekalian, baru-baru saja, dan akan berlaku di tahun ajaran baru ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali kemudahan yang diberikan dalam pemenuhan jam wajib 24 jam. Juga pengakuan yang selama ini di berbagai sekolah ini sering tidak muncul di Dapodik, tidak diakui. Tapi di sini ya tugas tambahan ini sudah muncul Bapak Ibu sekalian ya, semua ini sudah ada di sana, diakui wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, kemudian guru piket ya, itu sudah diakui dengan catatan tadi disebutkan di sini diekuivalensi 6 jam tatap muka per minggu. Jadi ya bisa ditambahkan ini 6 jam. Ya, melalui Permendikbud ini saya rasa cukup mudah sekarang untuk memenuhi jam wajib mendapatkan tunjangan sertifikasi.